Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsan Badrul Munir, kelas PAI 3C, nomor NIM 2003 003782. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang guru dan pendidikan di era 5.0. Langsung saja. Apa itu artinya pendidikan di era 5.0? Yaitu proses pendidikan yang menitik beratkan pada pembangunan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, pengetahuan dan etika dengan ditopang oleh perkembangan teknologi modern saat ini. Itulah yang disebut dengan pendidikan era 5.0. Adapun realita pendidikan yang kita jalani adalah berbicara tentang realita pendidikan kita adalah berbicara tentang problem dan solusinya. Problem pendidikan kita tentu meliputi banyak hal, dari ketersediaan guru yang memadai, kompetensi guru, sarana dan prasarana pendukung, serta keterlibatan orang tua dalam mendukung proses pendidikan anak-anaknya. Solusi dari pemerintah atas problematika tersebut dapat kita rasakan, namun pada masa pandemi ini membuat pendidikan mengalami satu problematika yang sangat serius, yang sangat besar, yang harus diselesaikan secara kolaborasi antara guru, siswa, dan juga orang tuanya atau orang tua murid. Problematika besar itu adalah transformasi pendidikan era 4.0 menuju era society 5.0. Tentu kita akan tergopoh-gopoh menghadapi era ini, di mana kita masih beradaptasi pada era 4.0. Sekalipun tergopoh-gopoh menyebut era society 5.0, nampaknya pemerintah sudah menyiapkan konsep merdeka belajar, guru penggerak dan sekolah penggerak sebagai jawaban atas datangnya era 5.0. Merdeka belajar yang digunakan pemerintah adalah upaya perubahan mindset guru atau teacher sentris menjadi kolaborasi sentris. Artinya tidak melulu guru menjadi sumber informasi. Jadi guru tidak menjadi salah satu sumber informasi, tetapi siswa dapat pula melengkapi apa yang disampaikan guru melalui sumber belajar lainnya yang dimilikinya, sehingga guru dan siswa akan bekerja sama atau bersama-sama menjadi problem solver dalam proses pendidikan. Jadi selain anak-anak belajar dari gurunya, anak-anak juga bisa mencari sumber dari yang lain. Itu yang terjadi pada pendidikan kita di era 5.0. Bagaimana cara adaptasi pendidikan kita pada era 5.0? Hadirnya era 5.0 yang merupakan penyempurna dari era 4.0 adalah problem besar sekaligus kesempatan besar. Wajah pendidikan kita, guru yang menjadi perangkat dalam pendidikan era 5.0 harus mempunyai kompetensi memadai. Jadi harus naik setingkat dari era 4.0. Dia harus cakap dalam memberikan materi pembelajaran serta mampu menggerakkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Karena mungkin di era 5.0 ini banyak para siswa yang mulai kekurangan dalam pola berpikirnya karena sudah adanya alat bantu yang begitu canggih
yang mana anak-anak juga bisa belajar dari media-media, bukan dari gurunya saja. Mungkin ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Sisi positifnya, anak-anak bisa menambah wawasan selain apa yang telah dijelaskan oleh gurunya di kelas. Mungkin sisi negatifnya banyak. Mungkin anak-anak jadi malas untuk mendengarkan apa yang telah yang sedang diajarkan oleh gurunya, karena ada yang berpikiran, oh ini mah gampang, nanti juga di YouTube ada. Mungkin itu dari sisi negatifnya. Selain persiapan kurikulum dan sarana yang memadai terhadap pendidikan era 5.0, guru diharapkan mampu memastikan kurikulum berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, guru harus memiliki beberapa kompetensi utama dan pendukung seperti education, kompeten, dan yang lainnya. Baik dan tidaknya wajah pendidikan kita di era 5.0 salah satunya ditentukan oleh guru sebagai contoh atau peran utama yang sangat strategis. Ini merupakan tantangan terbesar bagi para guru agar segera mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan era 5.0. Karena mungkin anak-anak belajar bukan hanya nanti di kelas saja, mendapatkan ilmu itu bukan dari guru saja. Berbeda ketika zaman pada era 4.0, yang mana semua pembelajaran anak-anak itu terfokus pada apa yang diajarkan oleh gurunya saja. Nah, menghadapi era 5.0 ini, para guru harus sudah menyiapkan bagaimana cara mengatasi anak-anak di era 5.0 ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.